Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, UB bersama Islamic Development Bank atau ISDB dan Serunai Commerce Malaysia telah resmi membuka kantor sekretariat sertifikasi halal di lantai 1 gedung rektorat. Seperti yang diketahui, kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari program Reserve Linkage Project yang diluncurkan pada Maret lalu. CEO dan founder Serunai Commerce Amnah Syahari menyimpulkan bahwa progres kerjasama ini berjalan dengan cepat berkat kontribusi aktif dari tim Reserve Linkage dan Direktur Pusat Kajian South Corporation UB. Sebenarnya sangat advance already. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sejak Jakarta launching bulan Mac bulan Mac, kita sudah banyak buat teknologi itu. Teknologi itu sebenarnya sudah 95%, 97% sudah siap. Jadi by end of this month, akhir bulan Ogos, kita akan go live di sini testing, dan insyaAllah bulan September kita akan start project ini, and insyaAllah kita ada international symposium. Dan kalau boleh, kalau dibenarkan Allah, Wapres juga datang, insyaAllah ya. Jadi to answer your question is very advanced already, because we have been working with UB not now, since after the launching in Jakarta. So we are very excited. So the fact that UB udah menyediakan tempat ini adalah satu which is good, because then all the staff can start, all the technology can start, and kita juga ada lebih daripada 100 company udah bersedia untuk menggunakan teknologi ini. Ini ada memang support dari UB karena projek ini adalah reverse linkage, jadi maksudnya dari Islamic Development Bank, dari Serunai dan juga UB. Jadi peranan UB adalah sangat besar, dan ini bukan saja peranan tapi juga ini adalah akan memberi more expertise pada UB. UB sebenarnya akan meng-hire ataupun mengambil lebih banyak pendamping, auditor, lab assistant, kerana bila sistem ini sudah masuk September live, jadi ramai lebih banyak company akan apply halal, ya, halal. Jadi dia akan menggunakan lab, dia akan memerlukan pendamping dan penasihat. Jadi this place UB will be a very crucial center yang sangat penting untuk memastikan halal itu dapat dicapai oleh syarikat-syarikat, in this case all the companies di Malang dan juga di seluruh Indonesia. Imagine, bayangkan, ini bukan untuk Malang saja, ini bukan atau Surabaya, ini seluruh, kalau di Aceh juga di mana-mana boleh apply halal melalui sistem, tidak perlu drive gitu, and then orang di Uganda, orang di Morocco, Saudi, di mana-mana aja, China atau orang di Jerman boleh apply halal melalui sistem ini juga. Jadi pokoknya kalau mau halal mesti bayar dikit. Minta maaf saya karena dengan uang ini kita akan mampu membayar lebih banyak pekerja-pekerja untuk mengetuai projek ini, ya. Jadi saya menjemput juga kalau boleh kita punya project director Ibu Intan pertama kali di sini, dia dengan halal teknologis kami akan membantu dia lebih kerap di sini dari saya untuk memastikan all the system are fully in place, and also training untuk UB people, ya, staff, gimana sistem itu yang tanggung jawab saya. Jadi bagaimana jawabannya tadi, mendukung projek ini
bagus, supportnya bagus, sangat bagus, lumayan, dan this is going to benefit UB not only sekarang but untuk long term ini dan mencipta lebih banyak pekerjaan dan memberi halal kepada seluruh dunia dan bukan saja di Malang. Grand Final Putri Hijab Jawa Timur 2022 yang digelar di Golden Swan Ballroom Race UMM Hotel Malang ini, menurut Putri Hijab Jawa Timur 2021 Koirunisa, berlangsung dengan sangat megah. Selain lomba yang digelar, yang menjadi ciri khas Putri Hijab Jawa Timur adalah setiap peserta yang akan menjawab pertanyaan akan didahului dengan bacaan sepenggal ayat Al-Quran yang indah. Dan yang menarik, kita menampilkan, karena ini event pagelaran perdana kita buat cukup megah, yaitu di sana tidak hanya lomba Q&A seperti itu, kita buka dengan opening dance, kemudian ada juga opening number di sana, kemudian pertanyaan juga dilontarkan oleh para juri dengan bilingual, jadi kita berikan kesempatan kepada peserta silahkan gitu ya kalau mau menjawab secara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan setiap akan menjawab pertanyaan didahului dengan membacakan sepenggal ayat Al-Quran. Nah, ini yang membuat kita berbeda, karena goals dari Putri Hijab Indonesia Jawa Timur ini sendiri bukan hanya pageant yang menampilkan cantik-cantiknya aja gitu ya, bagaimana kita juga memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, bagaimana kemudian kita bisa mengangkat pariwisata yang ada di Jawa Timur juga seperti apa gitu. Dan yang membuat berbeda, kita juga secara output mengharapkan teman-teman bisa menjadi influencer di masa yang mendatang. Jadi nanti teman-teman ini bisa membuat konten-konten yang menarik, baik itu konten dakwah atau mungkin konten yang berkaitan dengan endorsement, itu juga kami harapannya adalah teman-teman juga bisa ke arah sana, ataupun yang punya kemampuan di catwalk yang baik juga kedepannya bisa menjadi model. Dan harapan kami mungkin ada pemirsa yang mendengarkan pemberitaan ini, silahkan bisa bergabung dengan Putri Hijab Indonesia pada tahun berikutnya dan kita bisa bersama-sama untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Pemirsa, penyandang disabilitas juga memiliki kehidupan yang sama seperti kita semua. Hal ini disampaikan oleh pendiri komunitas Omah Gembira, Riza Agung Pribadi. Riza menyampaikan bahwa Omah Gembira merupakan komunitas pemerhati penyandang disabilitas yang kini aktif berkegiatan di Malang Raya. Jadi Omah Gembira ini komunitas pemerhati penyandang disabilitas di Malang, di mana kita punya tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif di daerah Malang. Nah, gimana caranya? Kita membersamai 10 paguyuban penyandang disabilitas di Malang. Jadi program dari Omah Gembira ini ada beberapa. Ada di bidang kewirausahaan dan di bidang pendidikan. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini kita membersamai 10 paguyuban dan kita mengkoneksikan mereka dengan stakeholder-stakeholder yang mendukung penyandang disabilitas ataupun belum mengenal penyandang disabilitas gitu. Dan di sana itu pelaksanaannya adalah terapi dan belajar bersama untuk penyandang disabilitas, di mana kita libatkan ya anak-anak muda yang terbuka sosialnya untuk bisa melakukan kegiatan sosial di sana gitu. Ataupun mungkin teman-teman yang punya skill terkait istilahnya psikologi, fisioterapi ataupun lain itu untuk memberikan treatment ke anak-anak penyandang disabilitasnya ataupun memberikan pelatihan kepada orang tuanya agar orang tuanya tahu bagaimana cara treatment untuk anaknya seperti itu. Karena kan untuk di sini kita namanya programnya itu family support. Nah, family support ini memang agar terapi dari anak-anak atau belajarnya anak-anak bisa berlanjut, kita kembalikan lagi ke keluarganya seperti itu. Jadi bukan bergantung pada kita, tapi bergantung pada keluarganya agar lebih intensif gitu. Itu untuk pelaksanaannya ada di 10 paguyuban atau 10 kecamatan. Jadi kita basisnya ada di kecamatan masing-masing, di mana kita inisiasi kepala desanya atau mungkin kepala kecamatannya yang di sana bisa
memberikan akomodasi terkait tempat ataupun istilahnya operasional konsumsi dan lain-lain seperti itu. Dan yang kedua ada program kewirausahaan. Di sini kita ada namanya Kriya Gembira. Untuk sekarang ini kita masih mulai ada pelatihan kewirausahaan untuk penyandang disabilitas yang mampu menerima materi terkait industri tekstil kemarin. Kita kerjasama sama Hamparan Rintik untuk menciptakan karya dari penyandang disabilitas. Wujudnya adalah batik motif penyandang disabilitas gitu. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa Palembang menggandeng Fakultas Ilmu Administrasi via UB untuk mengembangkan program studi dan kurikulum ilmu administrasi. Sejumlah 80 orang mahasiswa dan pengajar STIA Bala Putra Dewa hadir mengikuti pemaparan sejumlah pimpinan fakultas dan program studi via UB. Brawijaya kan sudah cukup lama berkembang dan dipandang lebih maju dari mereka, sehingga kemungkinan ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan untuk membantu mengembangkan bagaimana STIA di Palembang. Dan secara konkret ya, di antara lain bisa seperti pendampingan untuk program-program pendidikan, pengajaran dan penelitian, ya, misalkan dalam akreditasi termasuk yang nasional maupun internasional, karena kita kan sudah mengalami proses itu, ataupun pertukaran mahasiswa untuk sekolah yang tadi satu dosen untuk sekolah S3 di kita saat ini dan sudah kami terima dari sekolah tinggi ini, dan mungkin dosen-dosen lainnya akan berlanjut ya untuk sekolah S3 di kami, termasuk yang mahasiswanya mungkin nanti bisa kuliah di MAB kita misalnya seperti itu. Dan kita juga siap untuk pertukaran pelajar dan dosen ya, apakah kita saling mengirim dosen untuk ngajar dan lain-lain itu. Saat ini ya kerjasamanya mungkin dari lulusan kita bisa kita ada pertukaran pelajar mahasiswa sampai mahasiswa-mahasiswi, kemudian juga yang tujuan kami juga yang harapan besar kami juga ada mungkin kerjasama di bidang jurnal ya. Kami juga ada jurnal, cuma masih baru, jadi mungkin ada masukan kita bisa sharing-sharing mengenai jurnal. Mereka sudah ada potensi akademik yang bagus, dan juga ada motivasi, jadi semakin termotivasi untuk datang ke sini, untuk bisa tidak hanya kan mungkin saat ini kan mereka mungkin mikirnya mungkin S1 saja cukupnya ya. Jadi kita ke sini datang jauh-jauh perjalanannya, harapannya mereka bisa mendapatkan ilmu. Nah, juga mereka juga tahu sejauh ini juga mereka bisa bertanya, kita setelah ini lulusan dari ilmu administrasi ini mau kemana sih sebenarnya? Nah, di sini tadi udah ada pergambaran. Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA merupakan program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia seperti berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Program ini menjadi salah satu program yang diminati penutur asing untuk berbahasa Indonesia. Pengajar BIPA di salah satu universitas ternama di Malang, Dede Ilham Saputra mengatakan, BIPA merupakan salah satu wadah untuk kita semua yang mau dan peduli terhadap bahasa Indonesia. Mengajar BIPA itu adalah salah satu wadah untuk kita semuanya yang mau dan peduli tentang bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita mengenalkan bahasa Indonesia kepada khalayak luar negeri maksudnya ya. Jadi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi penutur yang masih tidak tahu dengan tuturan bahasa Indonesia itu sendiri. Ada berbagai versi ya. Kalau pengajar yang benar-benar guru, mereka mengajarkan secara kelas gitu ya. Tapi kalau saya sendiri saat ini masih dalam menjadi tahap mitra bahasa atau language partner. Jadi mereka nanti saya adalah salah satu teman. Jadi guru tapi konteksnya menjadi teman, jadi teman berbicara mereka. Bagaimana mereka memproduksi bahasa Indonesia. Jadi produksinya itu akan bagaimana cara kita bisa ngobrol dengan orang, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang di konteks-konteks tertentu. Contohnya di informal. Jadi kalau gurunya sendiri itu biasanya di kelas, tapi kalau saya itu mitra bahasa menjadi kayak temannya mereka. Jadi bisa ngajar di kafe, ngajar sambil olahraga, ngajar sambil curhat dan lain sebagainya. Yang penting itu produksi bahasanya.
gitu. Kalau jadi pengajar BIPA itu karena jurusan saya adalah bahasa Indonesia, jadi memang linier dengan apa yang saya geluti saat ini. Lalu ada seleksi-seleksi pastinya ya. Kalau menjadi mitra BIPA ini, mitra bahasa untuk BIPA ini, kita akan ada seleksi wawancara dan lain sebagainya, dan mana dipilih memang orang-orang yang berkualitas dalam produksi bahasanya, bahasa Indonesia terutama. Kalau bahasa asing pastinya harus menguasai tapi tidak harus pro. Maksudnya tidak harus mahir gitu ya. Karena dalam bahasa ini, karena kan kita nggak hanya mengajarkan dalam orang yang bisa bahasa Inggris saja ya. Jadi kayak contohnya orang Amerika, mungkin memang beliau sudah bisa bahasa Inggris. Tapi kalau memang kita mengajarnya bahasa Thailand, orang-orang yang dari Thailand kan kita tidak tahu ya bagaimana orang Thailand itu bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau tidak. Jadi kita paling tidak harus tahu dengan apa yang mereka omongkan. Kalau tidak tahu, mentok banget tidak tahu, biasanya harus mereka peragakan, atau mentok banget tidak tahu lagi, itu bisa dengan Google Translate, bantuan dengan Translate. Jadi paling tidak kalau menjadi mitra bahasa kita harus memahami tentang bahasa dalam lawan bicara kita. Menjadi pengajar BIPA tidak selalu dengan masuk kelas dan menjelaskan bahasa Indonesia kepada penutur asing, tapi ada banyak cara. Pengajar atau guru BIPA biasanya mengajarkan secara serentak di kelas. Namun ada pengajar muda yang masih dalam tahap mitra bahasa atau language partner, mengajar di luar kelas dan dilakukan secara private. Dede Ilham menjelaskan bahwa dirinya saat ini masih dalam tahap menjadi mitra bahasa asing bagi penutur asing. Kalau penutur asing BIPA dalam universitas saya ya, atau lembaga yang saya geluti saat ini, itu fokusnya itu banyak karena ada berbagai program, jadi dikategorikan dalam program-program. Yang saat ini saya pegang programnya itu khusus untuk orang-orang Amerika, yang mana orang-orang Amerika itu dibiayai oleh government atau pemerintah Amerika untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi itu selama 2 bulan orang Amerika itu belajar melalui beasiswa ya, kalau kita bilang ya, dibiayai oleh pemerintah untuk belajar. Lalu juga ada beberapa program yang lain seperti kemitraan negara berkembang. Jadi KNB itu negara-negara berkembang yang biasanya kita negara-negara berkembang yang bermitra dengan bahasa Indonesia atau bermitra dengan Indonesia, kita ajarkan bahasa Indonesia. Itu berbeda-beda tergantung programnya, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Penguasaan bahasa asing, bahasa Indonesianya juga, dan juga penguasaan bagaimana lintas budaya antar negara gitu yang harus aku dapatkan gitu. Pastinya sangat senang karena teman-teman responnya itu benar-benar baik. Mereka memang peduli dengan perkembangan bahasa. Mereka memang suka, orang-orang yang suka dalam belajar bahasa. Jadi mereka sangat senang dengan responnya. Dan cara saya mengajar, pastinya mereka juga direview kan setiap tengah semester gitu. Tergantung kan semesternya, tergantung mereka menempuhnya ya. Kalau 2 minggu atau 2 bulan gitu contohnya. 2 bulan itu semesternya berarti ada tengah semesternya 1 bulan itu setengah semester gitu. Mereka akan mendapatkan review untuk mereview mitra bahasanya juga gitu. Kalau orang-orang itu harus dalam konteks-konteks yang mana memenuhi syarat pada saat pendaftaran. Jadi kalau memang mau, ini khususnya di universitas saya ya, tapi ya kalau mau bisa mendaftarkan di lembaga tersebut. Tapi kalau di universitas lain biasanya itu ada, di setiap universitas membuka lembaga pengajaran BIPA itu. Menguasai bahasa Indonesia, menguasai bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Kalau bahasa asing itu yang penting kamu tahu gitu aja, nggak harus menguasai dengan fluent. Orang-orang di luar sana harus belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu sangat penting, apalagi orang luar negeri saat ini sudah peduli dengan kita, dan kita harus peduli dengan bahasa Indonesia kita sendiri. Terima kasih.
Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang melakukan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam mendukung sistem pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di wilayah Kabupaten Jombang. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan wujud sinergi pentahelix antara kampus dengan pihak luar. Alhamdulillah hari ini saya sampai ke Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya dan terima kasih Pak Dekan menerima kami ini dalam rangka penandatanganan kerjasama yang setelah MOU dibuat antara Universitas Brawijaya dengan pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga sebagai implementasinya kami dari Dinas Kesehatan juga menangkap kesempatan ini karena saat ini 2 tahun ini kita menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Kabupaten Jombang. Oleh karenanya saya sangat secara organisasi, mewakili organisasi sangat berkepentingan dari sisi pengelolaan keuangan dan sudah pasti di Fakultas Ekonomi Bisnis ini yang ahlinya untuk pengelolaan keuangan, sehingga harapannya bisa mendampingi kami untuk meyakinkan bahwa sistem pengelolaan keuangan di BLUD bisa betul-betul dalam rangka peningkatan pelayanan. Urgennya sebenarnya kami ini kan sinergi ya, bentuk pentahelix antara kerjasama antara kampus perguruan tinggi dengan pihak luar seperti Kabupaten Jombang. Kebetulan memang ini kami dengan Dinas Kesehatan. Kami itu punya banyak kegiatan tridharma, terutama pengabdian kepada masyarakat. Nah, kebetulan Kabupaten Jombang, terutama Dinas Kesehatan ini sedang merubah memang statusnya puskesmas dan rumah sakitnya dari Satke menuju BLUD. Nah, otonomi tentu perlu penata usahaan dan akuntansi yang lebih akuntabel. Nah, teman-teman di akuntansi terutama di FEB ini membantu teman-teman di Dinas Kesehatan untuk melakukan itu, memperbaiki akuntabilitas keuangannya. Itu satu. Yang kedua, harapan kami sebenarnya mahasiswa kami itu juga bisa melakukan magang, kegiatan MBKM di Dinas Kesehatan Jombang, di Puskesmas, di BLUD yang tadi berkaitan dengan penata laksanaan keuangan dan akuntansi. Pemirsa, Nutrihub Malang merekomendasi untuk Anda yang membutuhkan ruang untuk kolaborasi kreatif. Ini adalah coworking space yang disiapkan oleh Nutrifood sebagai wadah kolaborasi dan inovasi antara Nutrifood dengan anak muda, kampus, komunitas, NGO, bahkan dengan kalangan pemerintah. Marketing Nutrifood area Malang Arif Wicaksono menyampaikan bahwa Nutrihub ini menjadi wadah kolaborasi agar menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Area Malang adalah kantor dari Nutrihub Indonesia yang membawahi brand-brand seperti Halo, Terbaik Raslim, Elmen, Nutrisari, dan Maida Kalati. Nah, Nutrihub sendiri akan difokuskan sebagai wadah kolaborasi, koneksi, dan inovasi antara Nutrifood dengan anak-anak muda di kampus, komunitas, NGO, bahkan juga pemerintah-pemerintah di Kota Malang maupun sekitarnya. Jadi harapannya ruangan ini Nutrihub Malang bisa digunakan untuk saling berhubungan satu sama lain sehingga bisa menciptakan dampak yang lebih besar. Oke, programnya antara lain kita fokus ke 4 pilar sesuai pilar dari perusahaan kami di Nutrihub, antara lain pendidikan, kesehatan, sosioekonomi atau bisnis, dan lingkungan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan 4 pilar tadi kita akan kolaborasikan, koneksikan, dan inovasikan bersama teman-teman di Malaraya, entah itu dari anak muda maupun dari pemerintahan maupun NGO yang ada di Kota Malang. Harapannya teman-teman UB juga bisa datang ke sini untuk menggunakan dan sharing fasilitas bersama teman-teman di Nutrihub Malang. Nutrihub Malang sebenarnya dekat banget nih teman-teman dari UB, hanya 5 menit dekat sama kampus kalian di Jalan Ijen nomor 90 UB. Sudah tersedia juga di Google Maps, jadi nggak akan nyasar gitu ya teman-teman. Saatnya hanya janjian, kemudian teman-teman juga datang dan bisa kita ketemu ngobrol-ngobrol bareng di sini dulu. Gratis. Kita ada ruang komunal, ada kursi meja, ada wifi, kemudian ada 2 ruang meeting kalau emang butuh ngobrol yang lebih privat. Kami juga ada ruang podcast yang akan kita kembangkan. Kemudian kalau memang mau meeting atau kolaborasi juga bisa pakai ruangan yang ada di depan. Jadi bisa kita gabungkan, kapasitas bisa sampai 30 orang seperti itu.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Brinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.